Jadi ini satu soal nih sebenarnya. A uniform block of mass m, nah, and dimensions e 2e 3e ya. Nah, jadi ada balok bermasa m. Nah, ini panjang kali lebar kali tingginya A2 A3A. Spins berputar, nah, terhadap sepanjang diagonal ya, dengan kecepatan sudut omega. Nah, ini mirip-mirip lah kayak soal-soal kemarin ya, cuma ini balok. Nah, gunakan sistem koordinat terhadap titik pusat ya, at the center of the block ya, pada titik tengah dari balok. Nah, yang pertama, carilah energi kinetik dan sudut antara apa ini? Vektor kecepatan sudut dan angular momentum. Nah, ini ya, ketambahan angular momentum ya. Nah, oke. Nah, ini nggak ada gambarnya ya. Kalau gitu digambarkan aja dulu. Nanti mungkin bisa jadi nanti dosennya sudah gambarin terus kita suruh nyari. Jadi kata-katanya lebih konkis gitu ya. Nah, bisa jadi. Nah, oke. Nah, kita gambarkan ya. Kok hilang? Ini nah, ini ya. Oke. Ini X Y Z gitu ya. Nah, kita gambar balok nih. A2A 3A. Nah, berarti kan kita bisa gambarkan gini lah ya. Kalau A itu kurang lebih segini. Nah, mana nih? Nah, ini A segini. Nah, ini ya. Nah, ini alasnya gitu ya. Seret. Nah, kalau 3A berarti agak tinggi ya. Nah, kita harus menggambarnya harus cocok ya. Nah, ini. Nah, gini. Nah, tuh. Ini A. Nah, ini 2A. Ini 3A ya. Seperti itu. Nah, oke. Diputar terhadap apa ini? Terhadap sumbu diagonal with angular velocity omega ya. Nah, berarti gambarkan lagi tuh. Nah, diagonal itu mana ya? Nah, jadi diagonal ruang ya. Nah, berarti gampangannya buat gini aja lah. Ini nah, nah ini ya. Diputar ini. Diagonal itu kan ujung pucuk ketemu ujung yang pucuk lagi. Nah, ini diagonal ruang. Kalau diagonal bidang ya sisinya doang. Nah, ini sisi ke sisi ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita butuh apa nih? Energi kinetik ya. Nah, yang pertama, carilah energi kinetik ya. Nah, gitu. Nah, masih ingat ya persamaannya energi kinetik ya? Itu setengah I omega kuadrat ya. Nah, kalau nggak salah tuh gini rumusannya. T itu setengah IX ya. Nah, IXX ya. Omega X kuadrat. Nah, ini ya. Setengah IYY. Nah, omega Y kuadrat tambah setengah IZZ omega Z kuadrat. Nah, sometimes kadang-kadang orang nyebut ini dan ini itu sebagai I1, I2 dan I3. Nah, jadi kalau misalkan dibuat matriks tuh komponen diagonalnya doang gitu.
Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu. Nah, misalnya IXX gitu ya. Nah, ini kan, nah kita bisa itu pakai apa namanya, rumusnya langsung ya. Nah, setengah ini ya, M itu, kalau IXX berarti kan sumbu tegak lurusnya kan sumbu bidang apa, bidang Y dan Z ya. Nah itu Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Nah, dalam hal ini X, ini Y, ini Z ya, gitu. Nah, belum mas, kan biasanya kita kan ngerjainnya pakai apa namanya, pakai yang integral-integral ya. Nah, kalau diintegralkan, hasil integralnya tuh ini 1/12 gitu ya. Masih masih ingat ya asal usulnya ya. Nah, kalau Dek Kamila ingat ya, apa, I itu kan integral R kuadrat dm ya. Nah, jadi misalnya kalau ini kita ambil IXX, nah gitu ya, ini berarti kan R nya itu apa, Y kuadrat tambah Z kuadrat ya. dm nya ini berarti kan sigma, sigma apa, sigma dA ya, bidangnya dy d dz ya. Nah, sigma ini apa toh, sigma ini adalah massa dibagi luas ya. Nah, massa dibagi luasnya ya. Nah, ini integralnya double berarti ya. Nah, ini seingatku ini sudah pernah kita hitung ya. Itu hasilnya 1/12, tadi bukan setengah ya, keliru, 1/12. Nah ini ya, M Y kuadrat tambah Z kuadrat ini. Nanti berlaku juga untuk yang sama IYY sama IZZ, itu sama semua gitu ya. Atau kalau kita pakai bahasa anak SMA, ini momen inersia diputar terhadap apa namanya, terhadap sumbunya gitu. Ada rumus 1/12 tuh aku ingat. Nah itu ya. Nah itu nanti dengan cara yang sama ya, ini kan simetris ya. Nah, ini sama juga dengan apa, dengan IYY nya sama IZZ nya itu juga sama ya. Nah, itu masukkan aja pada ini. Nah, ini tak persingkat ya. Nah, jadi yang integral-integral pasti jago lah di Kamila. M Y kuadrat ya, Y nya 2A ya, tambahkan 3A kuadrat ya. Nah, masanya itu nggak ada ya, M ya, 2A, 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 9, 13 gitu ya. Berarti ini hasilnya 13/12 ya. Nah, ini sekalian review yang biasanya ya. Nah, kalau IYY nya itu kan 1/12 sama juga, nanti dengan cara yang sama ya, cuma bedanya diagonalnya itu. Nah, itu apa, IYY nya kan sumbu yang tegak lurus dengan Y, yaitu sumbu X dan Z ya. Berarti ini X kuadrat tambah Z kuadrat ya. Berarti ini 1/12 M, X nya itu A ya, A kuadrat, Z nya itu 3A kuadrat ya. Berarti ini berapa, 9 tambah 1, 10 ya. Berarti 10/12. Nah gitu ya. Nah, lalu yang IZZ ya, ini 1/12 M X kuadrat tambah Y kuadrat ya deh. Berarti ini 1/12 M X kuadrat, berarti A kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini ya, 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Nah ini 5/12. Nah gitu ya. Jadi itu caranya. Jadi I nya itu ya seperti itu. Nah, nanti mau diputar terhadap sumbu apa, itu omeganya aja yang beda. Nah gitu ya, omega kan gini ada ya. Nah, kita tuliskan vektor aja gampangnya. Jadi omega xi, nah omega yj gitu ya, tambah omega z k ya, seperti itu. Nah, ini kan diagonal ruang ini ya, apa namanya, kayak di apa, Eldin itu nyari jarak titik ke titik. Nah, sumbu pusat ke sumbu x y z gitu ya. Nah, jadi omega x nya itu apa, nah gitu ya. Nah, ini I, J, dan K. Nah, berarti omega x nya itu
berarti sama kayak ini ya. Ya omeganya dibagi dengan panjang dari apa? Panjang dari vektornya ya. Nah, ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, omega y-nya, nah itu ya. Omega dibagi akar panjang dari vektornya dengan cara yang sama. Ini omega dibagi panjang dari vektornya ya. Nah, panjang vektornya itu gimana, Mas? Nah, ya ini. Nah, gini ya. Nah, ini panjang vektornya itu ini ya. Nah, sebenarnya ini bukan bukan akar W ya. Bentar. R ya harusnya ya. Oh, ini dipakai W, nah dimensionless benar. Nah, bukan W, tapi panjang vektornya. Nah, ini pentingnya pentingnya konsisten ke huruf-huruf perumusan itu gitu ya. Nah, gini. Kayak kemarin kan yang aku ingetin itu epsilon sama epsilon 0, mu sama mu 0 itu penting ya dia. Nah, ini. Nah, ini bukan bukan akar harusnya ya. Harusnya itu panjang ya langsung ya, karena panjang itu sudah termasuk akar ya. Nah, gini. Nah, gini loh. Kalau di akar ini habis. Nah, ini berarti akar R. Nah, berarti kan apa namanya? X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa, Z kuadratnya berapa. Jadi kalau diagonal tuh gitu, enak. X-nya itu kan X-nya itu A ya, Y-nya 2A, Z-nya 3A. Nah, ini kita ambil angka-angkanya aja, nggak usah A-nya. Nah, ini panjangnya. Buat ini 1 ya, A itu 1, 2A, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. 9 tambah 4, 13 tambah 1 akar 14 itu ya. Nah, masukkan aja. Berarti ini sama dengan omega per akar 14 ya. Ini, nah, gini ya. Gitu. Nah, berarti ini ya, jadi omeganya yaitu omega per akar 14 ya. Berarti yang pertama ada apa itu? Oh ya, ini lupa aku. Ini ditambahi besarnya ya. Omega Y yang ini berarti kan ada 2 ya. Nah, ini berarti ada duanya. Nah, 2. Ini 3. Ini 3 ya. Nah, gitu jangan lupa. Berarti ini nanti ini apa ini? I. Nah, yang ini 2 ya. 2C. Nah, tambahkan 3K. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah omeganya gitu. Nah, jadi nanti tergantung sudut putarnya. Mas, gimana kalau misalkan diputarnya kemana? Misalkan diputarnya ke sumbu sana misalkan. Ya berarti X doang. Nah, itu lebih enak. Ya, satu arah. Tapi kalau diagonal ya nyatakan aja tiga-tiganya. Nah, diagonal doang gitu ya. Kalau diagonal sisi gimana, Mas? Misalnya diputar terhadap bidang. Nah, misalkan maksudnya tanya nih, jika diputar adalah bidang XZ, nah di sini doang gitu ya. Lalu terhadap bidang XZ berarti nanti yang Y, yang duanya ini dihapus, berarti I plus 3K per akarnya bukan akar 14 tapi yang X nya 1 tambah 3 kuadrat, berarti 10, akar 10 gitu ya. Nah, I nya ada, omega nya ada, berarti T nya ya udah masukin aja ya. T nya, nah ini setengah ya. IXX tadi kan 13 per 12 ya dia. Dikalikan apa itu? Dikalikan apa nih? Omega X kuadrat ya. Berarti omega per akar 14 pangkat 2 ya. Nah, yang kedua tadi 10 per 12 kalau nggak salah ya. Nah, ini 2 omega per akar 14 kuadrat tambah IZZ ya. IZZ tadi itu 5 per 12 ya. Nah, ini itu ya. Nah, ini hitung deh
semuanya ada 12, 12, 12, keluarin aja jadi 1/24. Semuanya ada omega kuadrat, keluarin aja. Ada MA kuadrat juga ya. Berarti yang pertama ini 13 akar 14 berarti kan 14 ya. Nah gini aja, nah kita itu cepat nih. Semuanya ada akar 14, akar 14, akar 14 yang dikuadratin, berarti 14 nya ini juga keluar ya. Berarti sisa ini doang, 13 tambah 10, 23 tambah 5, 28 ya. Nah gitu, cara itu cepat. 1, 2, 2 bagi 2, 4, 1/12 ya. Nah, Masya Allah, ini kan kuadrat ya, sorry kelupaan ini duanya juga gak kehitung, lupa ini 13 ya, 13 oke. 2 kuadrat 4, 4 kali 10 40 ya. 3 kuadrat 9 kali 5 45 ya. 45 tambah 40 95, 95 tambah 13 itu berapa? 108 ya. Omega kuadrat 24 gini ya, 108 ya. Nah 24, nah sederhanakan lah ya, 14 bagi 2 7, terus 8 dibagi 2 berapa? 54 ya. 24 dibagi 8 itu 54 dibagi 6 9, 24 dibagi 6 4 ya. Betul ya, 4 kali 7 28. Berarti berapa ini? 9/28 ya. Nah, cek betul nggak ini? 4 kali 12 keluar 1/24, omega ke 14 keluar. 13 kali 1 4 40, 9 45, 45 tambah 40 95, 13. Nah, ntar tak pastikan dulu lah. 108 24 kali 14, 108 dibagi 7 tuh bisa ya harusnya ya. Tak bisa. 108 dibagi 4 itu 27. 14 24 dibagi 4 itu 6. 6 dibagi 3 itu 2. 27 dibagi 3 itu 9 ya. Oh ya betul ya, 9/28 ya. A kuadrat omega kuadrat ya, itu jawabannya ya. Oke. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Nah itu ya, ya semoga hitungnya sederhana. Terus yang kedua nih apa? Nah jadi ini tak review ya, cara-cara itu template lah istilahnya. Jadi apapun bentuknya itu rumusnya gini. Terus yang kedua, find the angle between the angular velocity, momentum sudut, vektor kecepatan sudut, dan vektor momentum sudut. Berarti omega sama L ya. Nah, L itu apa? L itu momentum sudut ya. Nah itu B. Nah L itu gimana perumusannya? I omega mas. I omega. Tapi ini ada 3. Berarti IX. Nah gini ya, arah I, IY arah, omega Y arah C. Nah gini ya, omega Z arah K ya. Nah yaudah, masukkan semuanya. IXX nya tadi itu kan akar 13/12 ya. Itu omega X nya kan omega berakar 14 ya. IY nya itu 10/12 ya. Ini arah I. MA kuadrat
kuadrat omega y nya itu 2 ya. Nah, arah C yang IZZ itu tadi 5 ya. Nah ini 3 mega per akar 14 ya. Nah itu yang bisa dikeluarkan, yang dikeluarkan lah. Nah ini berarti ini 12 kali akar 14 gitu ya. Nah MA kuadrat omega ini biarin, berarti ini sisa apa nih? 13I 10C tambah 5K. Nah ya udah ini. Nah kalau mau dirasionalkan ya berarti ini 14 gini ya. Nah ini 12 kali 14 itu berapa? Oh sorry, akar 14 12 kali 14 itu 168 ya. Nih 12I gitu. Terus ya udah, kecepatan sudutnya tadi udah tahu, omeganya itu ini. Nah kalau kita nyari kecepatan sudut kan antara dua vektor kan gini ya. Nah A dot B itu kan gini ya. Nah panjang A panjang B dikalikan cos theta ya. Nah berarti cos theta A sama B nya diganti L sama W, L dan omega. Nah gini ya, dibagi panjang L, nah panjang omega ya. Nah itu. Nah terus L dot omega. Nah berarti ya udah, nah semuanya ini didotkan. Perkalian dot kan cuma peduli yang sama hurufnya ya, I sama I. 13 kali 1 13 ya. Nah koefisiennya ntar dulu. Yang satu ini 10 kali 2 20. Yang satu ini 5 kali 3 15 ya. Terus sisanya ini akar 14 MA kuadrat omega kalikan omega kuadrat ya per 168. Nah ini yang bawah ini ada akar 14 nih, coret. Nah gitu ya. Terus yang bawah, nah ini L panjang L. Nah panjang L berarti ya ini. Nah oh sorry, ini. Nah ini kan dikuadratkan terus diakar ya. Berarti ini bisa dikeluarkan ini. Nah ini kan akar 14 ini, terus dikalikan panjang ininya. Berarti ini berapa ini? 13 kuadrat 10 kuadrat 5 kuadrat ya. Terus panjangnya ini, berarti ini keluarkan aja. Berarti ini omega berapa itu? 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat ya. Coret ya. Berarti dicoret. Nah sisa itu berarti cos theta 13 tambah 20 33 tambah 15 48. Nah yang bawah ini akarnya itu 13 kuadrat 169 tambah 100 tambah 25 ya. 269 tambah 25 akar 294 ya. Ini juga coret nih, sama juga akar 294 ya. Yang bawah ini 1 tambah 4 9 5 tambah 9 14 ya. Nah ini 294 kali 14. Terus di akar 4116 64,15 ya. Nah ini terus arkes kan ya. Nah pakai kalkulator tuh. Nah gimana caranya? Itu 48 dibagi 64,15 itu hasilnya 41,5 ya. Nah derajat. Nah ini sudut yang dibentuk antara L sama omega gitu ya. Koreksi ya kalau misalkan ada yang salah angka-angkanya. Nah itu loh sebentar, 2 kali 10 betul. Oh iya betul. Nah sebentar, oh ini salah ini.
2 kali 10 kan 20 ya. Nah, berarti ini 20, ini 40 ini. Nah, ini 20 kuadrat nih. 13 tambah 40, 53 tambah 15, 68 ya. Nah, ntar hitung ulang. 400 tambah 13, 169 ya. 400 tambah 169 tambah 25 ya. Akar 594 kali 14, 8316. Akar 8316 berapa tuh? 91,19. Nah, ini cari katanya ini. Nah, itu ya. Sebentar. Berarti 68 dibagi 91,19 ya. 41,78 ya. Gak jauh sih hitungannya. Oke, ya udah itu ya. Nah, yang ketiga ini torsinya nih. Find the magnitude of torque Q, gitu ya. Carilah besar dari torsi that must be exerted. Nah, yang harus dikerahkan ya, harus dikenakan pada balok pada problem dan keempat, if the angular velocity omega is constant in the magnitude and direction. Jika kecepatan sudutnya konstan ya. Nah, ya. Nah, ini tak sebut C gitu ya, torsi. Loh. Ini C torsi ya. Nah, itu. Jadi besarnya torsi nih, yang tadi kan besarnya torsi nih. Nah, torsi itu kan secara umum nanti kan sama vektor juga ya. N itu kan ada NXI tambah NYJ tambah NZK ya. Tapi karena ditanyakan besarnya, ya ini aja nanti. Berarti ini nanti ini besarnya N-nya dibagi dengan apa itu? Dibagi dengan panjang vektor itu kan gini ya. Nah, vektor satuannya dibagi dengan panjangnya ya. Nah, itu tinggal kita hitung nanti. Nah, NXI, nah, NYJ tambah NZK. Oh, ini tinggal dikuadratkan aja. Nah, ntar ya. Kuadratkan nih. Gini ya. Nah, masalahnya NX, NY, NZ itu berapa ya? Nah, kita harus cari ini. NX itu berapa? NY itu berapa? Nah, NZ itu berapa? Nah, gitu ya. Jadi kalau mau nyari torsi itu, nah ini aku ingat rumusnya ya. NX itu ini. Nanti ini IX, nah dikalikan omega X dot. Nah, dot itu turunan dalam waktu ya. Nah, ditambahkan, nah ini omega X omega Y dikalikan IZ, nah min IY gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Untuk ini IY, nah ini ada turunannya sih, tapi nggak begitu urgent lah ya turunan itu ya. Nah, yang penting praksisnya. Yang ini berarti ini omega X omega Z ya. Nah, ini itu adalah IX min IZ gitu ya. Nah, ini NZ itu IZ omega Z dot tambahkan ya omega X omega Y ya IY min IX ya. Nah, di sini ada clue ini bahwa
dia bilang angular velocity is constant in magnitude and direction. Jadi besarnya momentum sudut, kecepatan sudut itu tetap, baik arahnya maupun besarnya. Nah kalau gitu berarti nanti yang omega x omega dot itu 0 ya. Nah ini sama kayak omega x dotnya 0, omega y dotnya, omega z dotnya itu 0 semua ya. Maaf Mas, saya masih ini apa belum ngeh tadi ketinggal kayak kenapa yang NX NY itu kenapa IZ-IY-nya itu dikurang di ujungnya. Iya, gimana ini? Yang NX sama NY. Nah, itu kan di belakangnya ada IZ dikurang IY. Heeh. Itu kenapa Mas? Saya lupa. Nggak tahu sih. Udah asal usulnya sih, tapi tak kasih givennya ini. Wah, panjang perumusannya. Oh, ini udah hasil akhir Hasil gitu ya? akhir. Nah, gitu ya. Oh, Nah, oke. seperti itu. Nah, itu ya. Tapi intinya rumus ini tuh digunakan untuk Nyari, keadaan apa Mas? nah, cari momentum sudut. Betul. Ya. Ini IZZ ya. Nah, ini IZZ. YY X Z Y X gitu ya. Nah, ini tak kasih rumus jadinya. Nah, kalau caranya ada panjang ya, nggak pakai determinan tuh caranya. Oh iya, masih panjang. Oke Mas. Gitu ya. Oh, yang lainnya tetap IX, WX, nggak IXX, WXX. Enggak, itu cukup itu aja. Nah kalau mau caranya yang tak kasih cara, nanti di Kamila coba ya. Nah fact n itu kan turunan pertama terhadap waktu ya, DLDT, makanya ini nanti ada komponen ini. Nah terus tambahin omega cross L. Nah ini ya, DLDT itu nanti kan ada, nah ini suku ini nanti itu ada 3 suku. Nah IXX omega D omega X dt. Nah ini ya, nah ini YY gitu ya. Nah ini ada arahnya karena vektor I J, nah tambahkan IZZ. Nah ini ya, yang ini yang nempel sama I itu N1. Nah ini N2 gitu ya. Yang ini N3, yang ini kan jadi omega X dot ya. Nah dot yang ini omega Z dot. Nanti kalau kita bilang proses yang ini itu jadi gini kan, ini ya, omega cross L ya. L itu kan I kali W ya, atau sebenarnya kasarannya itu I dot W gitu. Nah ini tensor ya, I nya itu ya. Berarti nanti ini Kamila bisa coba ini. Nah arah, nah ini ya, ini nanti ada bagian I J K ya. Terus ini yang pertama kan komponen ini omega X, omega Y, omega Z. Terus yang komponen ini itu I kali omega. Ini yang pertama IXX omega X. Yang ini IY omega Y. Yang ketiga IZZ omega Z. Nah nanti itu kalau ini dijabarkan jadilah yang I itu yang pertama, yang ini itu ini, yang kedua itu ini, yang ketiga itu ini. Nanti di Kamila bisa buktikan ya, itu hasilnya itu asal usulnya. Oke Mas. Nah masukkan ya, ini 0. Nah gitu. Secara umum sih itu 0 memang, tidak berevolusi terhadap waktu. Nah jadi kalau misalkan ini nggak 0 kapan? Jadi nanti kalau misalkan omeganya itu ada fungsi t nya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ini nggak 0 gimana? Nah jadi nanti misalnya kan ini kan ada omega x nih. Nah omega x nya misalnya yang ini kan omega x nya di sini didapat ya, itu omega per akar 14 I. Nah kalau ini konstan terhadap waktu sebagaimana dibilang soal tadi, ini 0. Kalau misalkan ini nggak konstan terhadap waktu, berarti tulisannya gini, 1/14 omega dot. Nah itu nulisnya cuma gitu aja bedanya. Nah tergantung kata-kata di soal nanti sih ya. Nah masukkan ya, ini omega x nya
Omega X nya tadi kalau nggak salah omega berakar 14 ya. Ini omega y nya ada omeganya ya, berarti omega kuadrat ya. Ini ada omega y kan 2 ya, jadi 2 per 14 ya. Nah yang ini tadi kan, nah ini toh, ingat ini besarnya ya, berarti kan nggak ada vektor satuannya. Nah ini IZZ nya tadi kalau nggak salah 5 per 12 ya, yang IYY itu 10 per 12 ya. Nah ya udah tinggal kurangi aja, 5 kurangi 10 min 5 166, berarti kan min 5 ya. 6 kali 14 ya, min 5 MA kuadrat omega kuadrat. Terus 14 kali 6, 4 kali 6 24, 6 tambah 2 8, min 5 per 84 ya, kan gitu. Nah itu NX nya ya. Sebentar. Oh iya, aku tahu. Ini beda loh. Kalau Z X Y, Y X Z, yang ini betul ya tadi di Kamila ya. Aku keliru ya. Ini Y, ini Z. Nah, pokoknya tulisannya yang beda. Ini berarti 3 ya. Sorry, ini 2, ini 3 ya. Berarti 2 kali 3 6 ya. Nah, itu. Nah, masukkan itu. Berarti ini per 28 ya. Berarti itu min 5. Nah, gak konsisten, ini kelihatan kalau salah rumusnya kan. Nah X Z ya, yang X tadi kan, nah omega per akar 14 ya, yang Z itu kan tadi 3 omega 14 ya, 3 kali 1 3 omega kuadrat ya, per 14. IXX tadi itu 13 ya, 13 MA kuadrat per 12, yang Z itu 5 ya. Nah gini, 13 kurangi 5 8 per 12 1 4 ya. 13 kurangi 8 bagi 4 2, berarti ini 1/28 ya. Nah yang ketiga yang ini X dan Y. Nah ini ya, X nya tadi kan, nah omega per akar 14 ya, yang ini 2 omega 14 ya, 2 kali 1 2 ya, omega kuadrat berarti gini kan. Nah IY nya itu 10 ya, IXX nya itu 13 ya. Nah min 3 dibagi 12 min 1/4, min 1/4 dikalikan 2 min setengah kali 14 min 1/28 ya. Nah gitu ya. Nah ya sudah, berarti ini secara, jadi besarnya, nah nanti N nya itu yang pertama tadi kan min 5/28 ya, I, nah yang satunya tadi kalau nggak salah 4/28 ya, 4/28 J, yang satu tadi itu min 1/28 K, terus dikalikan apa tadi, dikalikan MA kuadrat omega kuadrat. Nah ini torsinya, berarti panjangnya ya kuadratin aja masing-masing. Nah ini kan ya. Nah 5/28 kuadrat tambahkan, nah gini ya, tambahkan, nah itu nanti cari ya berapa besar nilainya. Nah oke, bisa ya. Ya kurang lebih seperti itulah, nanti bisa dicoba ya soal yang tadi di buku tadi itu nanti 9.5 ya. Ya kurang lebih sama cara-caranya. Baik mas. Berarti kalau misal seandainya dia tuh ada dua bangun ruang ataupun 3 bangun ruang, itu tinggal ditambahin Iya, aja. tambahkan aja. Itu kan mekanika klasik kan boleh total ya, bisa. Misalkan yang satunya lingkaran, yang satunya balok, itu satu-satu. Nah di x-nya apa? Oh, satu-satu ditinjau. Dan langsung cari aja bentuk givennya ya. Kalau saranku ya kan panjang lah nyari.
ada 3 bangun misalkan, katakanlah misalkan bola, silinder, sama kotak misalkan. Nah, nah masalah sumbu omega itu, masalah diputar dari mana tuh gak usah risau. Nanti masalah sumbunya diputar dari mana itu ngaruhnya di definisi ini toh, gitu. Oke, Mas. Saya tuh takut ditolak itu kalau misal dia tuh diputarnya miring gitu. Miring, berarti miringnya apa? Miring ruang atau miring sisi? Miring di ruangnya, Mas. Kalau ruang, ya kalau ruang sebenarnya ini omega x i, nah ini ya, itu kalau sisi ruangnya. Nah nanti ini tinggal dicari aja omega x nya berapa, omega y nya berapa, dan omega z nya itu berapa, gitu ya. Nanti dihitung panjang itunya. Nah, jadi seperti ini misalnya, ini ada jari-jarinya A gitu ya, ini lebarnya L. Nah ini kotak ya, misalnya ini apa ya, misalnya ya, ini jari-jarinya A juga misalkan, ini balok gitu ya, ini panjangnya ini misalnya P Q R. Nah omega x, jadi lihat vektor satuannya aja. Nah misalkan diagonal gitu, nah ini diagonal ruang, nah gitu ya. Berarti nanti bagian x nya, nah ini kan bisa ditinjau satu-satu ya, atau x nya berarti nanti ini L ditambah P ditambah A ya gitu. Nah itu, atau kalau satu-satu misalkan yang ini, nah ini nanti berarti P, nah, omega x nya omega P, nah per akarnya gitu ya, gitu. Yang ini sama juga. Nah ini kalau silinder itu gimana? Kalau silinder, masih ingat silinder? Silinder itu kan ada 3 koordinat. Kalau silinder itu bukan x y z ya, x y z nya itu transformasi. Itu gini, berarti ada R, nah ada theta, nah, ada z, nah gitu ya. Nah ingat ingat ini kan bidang, ini misalnya ini A ya, berarti nanti ini Y nya itu A cos theta, terus Z nya A sin theta gitu loh. Yang X nya itu L, nanti tinggal ganti-ganti aja. Nah masukkanlah di sana. Nah ini omega, ini XI gini, ini boleh K, masukkan ini L, masuk ke sini ya. Yang Y gimana, nah tinggal transformasi. Nah ini kalau bola gimana? Kalau bola berarti nanti ada R sin theta, cos theta gitu. Nah seperti itu. Tapi dari 3 bangun itu satu sumbu putar, atau masing-masing ada sumbu putarnya sendiri, atau gimana? Kalau based on soal kemarin itu kan ini ya, Mas, yang pernah dikerjain itu masing-masing punya sumbu putar masing-masing. Enak itu kalau masing-masing. Oh, kalau masing-masing enak ya, Mas. Oh iya sih, kan tinggal ditambahin. Betul. Cari Oke. Okay. iya. Kalau bangun ruang lagi, bangun apa sih namanya yang 2 dimensi itu? Kan ada juga. Bidang. Yang bidang, Mas. Kalau bidang itu lebih mudah kan? Nggak sulit. Iya bidang enak. Oke. Berarti untuk torsi. Betul. Ingat transformasinya ya. Ini loh definisi ini kan kalau kartesikat mah enak. Definisi ini penting, ini koordinat silinder gitu, terus koordinat bola. Nah tadi kan aku bisa bilang ya, bahwa tadi kalau kartesian tinggal dikalikan omega, terus koordinatnya di mana x nya, terus dibagikan dengan panjang. Nah ini misalnya tadi x nya itu a, nah ini berarti ini a kuadrat, 2a kuadrat, 3a kuadrat ya. Nah kalau silinder itu gimana definisi
ruangnya. Nah gitu, X Y Z nya itu ada transformasinya tuh gitu. Kalau silinder tuh ini tergantung sumbunya ya yang diminta ya. Ini misalnya X nya itu alasnya. Nah, kalau alasnya berarti ya panjang tabungnya yaitu L. Nah, Y nya itu A cos theta, Z nya itu A sin theta gitu. Nah kalau bola, aku lupa ya, bola itu ada 3 ya. Nah ini aku treatmentku gini, X Y Z gitu ya. Nah cari ya nanti ya. Nah nanti ngaruh ke mana? Ngaruh ke I nya. Nah kalau nyari I itu, kalau saranku ya, ini kalau dicari itu banyak loh, integralnya tuh bikin males. Ini kan ada 3 toh, IXX, IY, IZZ. Nah bayangkan silinder dicari 3 kali, bolanya cari 3 kali. Nah itu ada rumus jadinya seingatku. Kok di SMA itu kan ada tabel itu, di buku SMA itu, tabung diputar terhadap ini, nah I nya itu ini gitu. Nah tapi cari aja lah IXX nya. Oh, ini ya Mas, yang tuh di SMA tuh kayak misal dia pejal, terus satunya yang kopong kan. Ha. Langsung pakai itu aja, gak apa-apa. Ya, biar hemat waktu. Nah tapi itu harus tahu konteksnya apa, itu diputar terhadap apa gitu gitu ya. Nah misalnya bola pejal itu I nya apa ya, 2/5 kalau nggak salah ya. Nah ini seingatku ini diputar dari salah satu sumbu, misalnya sumbu X, berarti ini IXX. Nah berarti IYY sama IZZ nya nggak ada, 0 gitu simplifikasinya. Nah berarti cuma ada omega X doang nanti ini, yang omega nya sama Z nya habis. Nah yang silinder, yang tabung itu misalnya ya diputar terhadap apa itu, misalnya satu sumbu misalkan, aku lupa rumusnya itu apa ya, udah SMA itu ya, sepertiga ya, sepertiga ml kuadrat panjang tabungnya. Nah ini ada rumusnya, ini langsung pakai aja. Nah ini berarti nanti IYY sama IZZ nya itu 0 gitu. Jadi memang cuma ada salah satu tok gitu. Itu ya. Nah kalau saranku langsung masuk ke sini aja. Nah makanya sebelum ujian nanti kalau bisa turunin tuh inersia untuk masing-masing ini. Kalau balok kan sudah ya. Nah yang bola sama ini gitu. Siap Mas. Tapi Oh, besok saya coba kerjain turunin semua. Nah malam kan ini minta approve ke Mas. panjang itu kalau misalnya dibuktikan. Iya. Tapi cari aja di web SMA tuh banyak itu rumus ini gitu ya. Oke. Nah yang kedua tadi masalah gangguan ya. Gangguan itu terakhir yang tak ajari itu apa, osilator harmonik ya. Iya Mas. Nah oke, sambil buka aja. Kalau gangguan itu yang tak ajari itu time dependent ya. Yang ini yang apa, yang Hamilton Jacobi nggak keluar ya. Hamilton Jacobi itu bapaknya gini ya Mas, kan teori gangguan itu kan kompleks kan. Bapaknya tuh cuman kayak, nah ini rumusnya, pas ngerjain ini rumusnya udah langsung pindah ke teori yang terakhir. Oh oke oke oke. Gitu. Tapi ada ditampilin rumus Jacobinya. Aku takutnya Terus malah disuruh ngerjain problem pakai Hamilton Jacobi. Soalnya bisa diselesaikan pakai Jacobi itu bisa. sama pakai kuantum ya sedikit sebelumnya Mas. Itu kuantum sih ya deh. Iya kuantum. Bukan, apa sih namanya? Ya nanti saya pikirin Mas Bapak. Oh kuantum mah ya sedikit lebih susah ya. Oke, tak carikan dulu.
Kayaknya saya ada materi yang lupa saya bilangin deh yang terakhir. Apa itu? Jadi Bapak itu terakhir ngajarin tentang rotasi fluida. Tapi sebenarnya kalau dari penjelasan kemarin lumayan bisa dipahamin. Oke, oke. Rotasi fluida ya. Iya, Coba dikirim ya materinya kalau ada. ada Mas. Bentar, saya. Oh, ini persamaan Lagrange continue Hmm. dikaitin sama fluida yang K sama dengan min IV dope dove. Oh, itu nanti ada konstanta bulk gitu. Kalau yang fluida itu nanti harus muncul ini. Sama kayak kemarin. Kemarin kan objeknya tali ya. Kalau Heeh. tali itu kan ketemu V-nya itu ini yang kemarin aku bingung itu. Nyari apa duanya kok bisa hilang itu. Kalau nggak salah itu sama kayak hukum Melde ya. F0 dibagi M. Nah, ini kan kalau tali memang sudah ketemu kan. Nah, kalau fluida itu harus ketemu ini. Nah, akar B per P atau Bu, aku lupa. Nah, B itu konstanta bulk. Betul, itu ada kemarin. Nah, iya itu kan satu topik ini memang itu. Iya. Jacobi ada sih kemarin tapi cuma sekilas. Hmm. Bapak kasih slide-nya doang, pakai pelajari gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Cuman osilator harmonik, tidak harmonik, sama fluida. Dah. Oke. Nah, iya. Materi gangguan kemarin itu osilator harmonik ya. Yang harmonik udah kemarin Mas. Hmm. Jadi nanti soalnya tuh materi gangguan tuh gini. Nah, jadi kan ada apa Hamiltoniannya ya. H H0 plus delta H ya. Nah, ini delta H ini perturbed ya, pengganggunya ya. Nah, H0 ini sudah pasti kinetiknya ya. Q² per 2M. Nanti sistem terganggunya ini bermacam-macam ya. Nah, gitu. Yang kemarin kita coba itu adalah osilator harmonik. Nah, nanti bisa juga bentuk yang lain. Nah, misalnya aja potensial pegas itu kan, oh pegas itu ini apa ya misalnya ya, misalnya gaya gravitasi misalnya. Gaya gravitasi itu K per R ya. Nah, ini bisa juga, atau bisa juga yang lain ya, atau bisa juga bentuk umum K dikalikan X. Nah, dan lain-lain. Nanti variasinya ya variasi ini aja. Nah, ini yang ini itu adalah osilator harmonik. Nah, yang ini itu yang kedua ini itu gaya sentral ya. Nah, itu adalah gaya sentral. Nah, yang K kalikan X ini bentuk umum ya. Nah, ini bisa sembarang itu. Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya ya persis kayak kemarin ya. Nah, persis tuh. Jadi nanti itu langkah-langkahnya selesaikan dulu. Nah, dua langkah nih ya. Kalau kemarin itu sampai orde 2 ya. Nah, yang pertama itu selesaikan dulu yang bagian perturbed ya. Nah, yang apa itu yang kinetik. Jadi sebuah benda bergerak dengan kecepatan v, itu solusinya itu GLBB kan. Nah, ini kemarin alpha t per m, nah plus beta sudah tak kasih itu. Nah,
Yang kedua ini selesaikan untuk yang term yang ini, gitu ya. Nah ini bergantung nanti delta H-nya itu bentuknya apa. Nah itu nanti variasi soalnya itu seperti itu. Bisa osilator harmonik diulang lagi mungkin, atau bisa juga yang gaya sentral mungkin ya, dan lain-lain ya itu. Nah itu tergantung, tapi algoritma pengerjaannya ya kurang lebih sama kayak kemarin gitu. Nah atau bisa juga nanti soalnya begini misalnya. Nah atau bisa juga nanti soalnya ini pendulum ya, kasus pendulum. Nah ini misalnya pendulum ini, nah diayunkan ya, nah ini disimpankan sepanjang sudut theta itu. Nah, nah ini nanti ini Hamiltoniannya itu ini P kuadrat per 2i ya. Nah ditambahkan setengah i omega kuadrat theta kuadrat ya, itu seperti ini. Nah berarti ini tuh momen inersianya. Yang suku pertama itu namanya kinetik ya, nah atau H0. Nah yang kedua ini, nah yang ini itu adalah apa itu, yang ini itu adalah delta H nya ya. Nah itu bisa jadi bentuknya seperti itu. Nah atau juga bisa bentuknya itu nanti bentuk Kepler ya, misalnya kayak ada apa namanya bumi matahari ya, benda bermasa ya, ini M1 ini M2 gitu ya. Nah itu, nah berarti nah nanti ini potensialnya ya, atau Hamiltoniannya ya, kita sebut Hamiltonian itu potensial ya, itu dua-duanya benar. Nah itu nanti potensialnya ya, potensial gravitasi ya, nah potensial sentral gitu. Nah ini ya, nah ini dong, ini mungkin ada pertanyaan, lu mas tadi kan P kuadratnya per 2M, kok ini P kuadrat per 2I. Nah ini tuh sebenarnya kayak gini, karena ini sistemnya kan melingkar ya, berarti ini dan ini bentuknya theta. Nah berarti ini nanti ini P kuadrat per 2 ml kuadrat, inersianya tuh ml kuadrat gitu. Nah ini, nah tambahkan setengah i omega kuadrat theta, oh theta dot ya, i omega kuadrat theta kuadrat. Nah itu ya, itu misalnya kayak gitu. Atau kita buat bentuk dengan yang susah-susah lah, kita buat bentuk yang potensial, yang apa, yang ala-ala anak SMA itu bentuknya gini. Nah ini per 2 ml kuadrat, ini mgl. Nah kalau salah rumusnya gini, mgl 1 min cos theta. Nah ini bisa juga, nah seperti ini. Nah L nya itu apa, L nya itu panjang talinya. Nah kalau yang kedua ini problem apa itu, problem gravitasi ya. Nah gitu, problem gravitasi itu nanti ya sama juga, tapi P kuadrat per 2M. Nah itu min K per R ini ya, ini bisa juga seperti ini. Nah kita bisa bahas yang pertama dulu. Berarti ini P nya ini adalah momentum sudut ya harusnya ya gitu. Nah ini misalnya kita selesaikan untuk yang pertama ya. Nah pertanyaannya, carilah solusi ini. Nah,
kasus pendulum ya. Nah, itu. Nah, kalau solusinya, ya pasti solusinya gerak harmonik sederhana ya. Kalau kita pernah tahu ya, GHS pasti kasusnya. Nah, misalnya ini. Pendulum Hmm, teori gangguan ya Mas ini. pendulum itu kalau di fisika dasar tuh gerak harmonik sederhana singkatnya. Kalau tetanya kecil ya. Nah, kita asumsikan aja tetanya kecil. Nah, tetanya kecil gitu ya. Nah, nanti kita perlu cari ulang nih apa namanya solusi yang perturbed, karena ini p-nya itu sekarang p ini udah beda gitu. Nah, berarti caranya gimana kan gitu. Ya udah, cari, tulis dulu aja H0 ya. Nah, ini p kuadrat per 2m gitu ya. Nah, p kuadrat per 2ml kuadrat. Nah, ini cuma ketambahan l kuadrat sekarang ini. Nah, terus yang kedua kita libatkan apa itu kalau nggak salah ya, kita libatkan eh, persamaan Hc ya, Hamilton-Jacobi. Nah, itu kan gini bentuknya ya, 1/2m. Nah, ds, nah ini bukan x ya, tapi ini sekarang koordinatnya theta ya. Nah, d theta kuadrat tambahkan ds dt ini sama dengan 0. Nah, ini p nya ini p theta. Nah, sebentar, tak cari rumusnya ini ya, p theta ya. Hamiltonian dari apa itu? Oh ya, itu momentum sudut ya. Oh ini, sorry. Ini p kuadrat. Nah, harusnya ada ini. P kuadrat theta kuadrat. Nah, itu ya. ML. Nah, seperti ini. Betul ya. Oke. Nah, biar dimensinya betul. Nah, yaudah, tinggal cari ini kita nih. Nah, cara nyari pertama kita cari ini. S-nya itu bentuknya apa? Nah, dari sini ya. Nah, gitu. Bentar, bentuknya S itu apa ya? Kok aku lupa ya. S itu kan kalau nggak salah ini bisa dicek di bab 10 ya. S itu fungsi, itu bergantung sama fungsi karakteristik ya. Itu bentuknya ini. W itu bergantung sama theta koma alpha ya, min AT ya. Nah, ini gitu. Sebentar. Nih ya, tinggal dicari aja W nya itu apa. Nah, sebentar, carikan dulu. Nah, P
P-nya sendiri itu ada hubungan sama W ya. Ini P theta itu apa? Bahwa ini dW d theta ya, ini. Nah, berarti nanti W-nya itu kan gini ya, integral P theta d theta ya. Nah, ini. Atau ini dijadikan gini lah ya. Ini P theta kuadrat per 2M ya. Dimana di sini P theta itu kan di sini ya, P kali theta per L gini ya. Nah, P theta per L. Nah, berarti ini diintegralkan aja. Berarti ini jadinya apa? Sini jadinya P theta dikalikan theta ya. Berarti ini W nya itu P theta per L ya. P theta kuadrat per L ya. Itu lanjutkan. Nah, nanti ketemu ya nilai S nya itu berapa. Tapi harusnya nanti ini sama ya, harusnya ya. Harusnya nggak ada yang beda itu antara S yang apa namanya, yang sebelumnya sama yang ini tuh harusnya nggak ada perbedaan. Nah, atau langsung aja boleh tulis saja nanti ini itu apa, alfa theta gitu ya. Nah, dikurangi alfa kuadrat P per 2M. Nah, jadi ini solusi untuk yang ini nih. Nah, tinggal ganti tetanya. Nah, yang ini nggak usah, nggak apa-apa. Nah, langsung aja dapat ini ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang agak beda itu yang apa? Yang ini MGL cos theta ini. Nah, ini kan bisa terus ya. Berarti kan delta H-nya itu MGL, nah cos theta plus MGL ya. Nah, ini konstan kan? Berarti ini min MGL cos theta plus suatu konstanta itu ya, C gitu ya. Nah, berarti ini min C cos theta plus C, yang berubah cuma itu toh. Nah, itu ya. Terus gimana? Berarti nanti bisa digabungkan sama yang ini. Nah, yang ini. Tadi solusi tetanya, oh iya, solusi tetanya belum ya. Solusi tetanya itu harusnya sama ya. Nah, alfa T per M ditambah beta ya. Nah, itu seperti itu. Berarti nanti ini, tapi ini bentuknya cos theta loh ya. Berarti ini delta H, ini gak usah, inilah biarin MGL aja biar keren. Nah, tambahkan MGL, ini MGL cos theta. Nah, tambahkan MGL ya. Nah, sekarang ini tetanya dimasukin itu, dimana tetanya ini apa itu, alfa T per M plus beta. Nah, ini karena tetanya kecil sekali, berarti nanti tetanya itu bisa diubah ya, pakai deret ya. Nah, itu apa itu namanya, cos theta itu kalau nggak salah gini ya, 1 min theta kuadrat per 2 faktorial ya. Nah, ini tambahkan banyak. Nah, kalau sin theta kan 1, berarti ini nanti kalau misalkan tetanya kecil, berarti ini jadinya cos theta itu 1 min theta kuadrat per 2 ya. Berarti nanti ini delta H nya bisa diubah ya. Berarti ini jadinya delta H, nah ini cos theta nya kan 1 min theta kuadrat per 2 ya. Berarti nanti ini lenyap ya. Berarti ini sisa apa? Sisa MG theta kuadrat per 2 ya. Berarti ini MG per 2 tetanya itu adalah gitu ya, alfa T per M plus beta kuadrat gitu ya. Nah, itu MGL. Nah, ini nanti caranya persis kayak kemarin. Nah, kalau dilihat catatannya ya, itu persis kayak kemarin ini. Coba bedanya, ini sekarang X yang kemarin itu X, ini sekarang jadi theta gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti bisa dicari ini
alfa, apa itu namanya, dicari apa alfa dotnya itu apa. Nah, dan beta dotnya itu apa ya, itu alfa dotnya itu ya, coba dilihat aja ya catatan yang apa namanya, teori gangguan itu ya, itu kan ketemunya gini ya, m omega kuadrat per 2 itu kalau nggak salah ya, alfa t per m tambah beta ya. Nah ini seperti ini. Nah tapi alfa dot itu kan ada rumusnya ya, alfa dot itu rumusnya apa? Nah ini kalau tak kasih asal usulnya ya. Nah alfa dot itu, nah kemarin sudah tak kasih rumusnya itu perumusannya adalah gini ya, min delta H dibagi delta beta toh. Nah berarti ini diturunkan terhadap beta. Nah jadinya apa, jadinya ya seperti ini equationnya ini. Nah ini ya, nah ini. Nah beta dot tuh ingat rumusnya kemarin apa, beta dot itu delta H dibagi delta alpha. Berarti koefisiennya ini, oh ini bukan m omega kuadrat, masya Allah. Nah ini turunan terhadap beta, berarti ya mgl per 2 tetap ya. Nah dikalikan 2 ya. Nah berarti ini jadinya mgl alpha t per m plus beta ya, gini toh. Nah turunan terhadap alpha berarti ini mgl per 2. Nah terus turunannya ini t apa ini, berarti kan alpha per m ya. Nah ini alpha t per m plus beta ya. Berarti ini coret, berarti ini jadinya gl alpha per 2 ya. Ini, nah gitu itu ya. Nah terus ingat-ingat lagi yang kemarin itu definisi theta. Nah ini solusinya kan solusinya theta ya, bukan x ya. Tetanya itu apa, alpha t nah, per m plus beta kan. Nah berarti nanti ini dari sini kan bisa kita penuhi ya, bahwa apa ini, kalau kita turunkan ya theta dot, berarti kan ini jadinya gimana diturunkan, berarti kan ini alpha per m, nah gitu ya, alpha per m turunkan yang di depan, terus yang ini alpha dot per mt, nah plus apa itu, plus beta dot ya. Berarti ini theta dot min alpha per m ya. Nah ini, nah ingat ya, theta dot itu kan kecepatan sudut ya. Ini alpha berarti momentum sudut. Nah ini dibagi ini, berarti kan theta dot itu kan definisinya alpha per m. Dalam hal ini alpha itu variabel yang setara sama m dikalikan omega. Nah itu apa, nah itu ya, coba cari ya. Berarti ini sama alias ini 0, berarti ini alpha dot per m. Nah oh sorry, ini ada t nya. Nah ini mt plus beta dot ini sama dengan 0. Nah ini sama ya, gitu ya. Nanti bisa dicari ya, nanti Kamila ikuti caranya. Nah kalau alpha double dot, nah itu gimana? Nah berarti kan yang alpha alpha dot turunkan sekali dong. Nah ini alpha dotnya itu yang ini ya, itu. Nah mgl, nah dikalikan apa itu, alpha t plus m, nah, alpha t per m plus beta ya. Nah turunkan nih, nah turunan yang pertama, nah berarti ini kan sama atau hasilnya, berarti ini alpha per yang t dulu turunkan, terus yang depannya turunkan alpha dot per m. Nah ini t nya tetap ditambah dengan beta dot gitu ya. Nah ini tinggal dimasukkan aja, berarti ini jadinya dicoret-coret ya. Berarti ini gl alpha ditambahkan apa itu mg ya. Nah ini, nah apa ini
alpha dot per m t plus beta dot ya, kan gitu. Nah, nah beta dotnya itu yang apa? Nah, ingat definisi beta ya terakhir ya. Nah, beta itu masuknya ke Q ya, posisi ya, atau dalam hal ini apa namanya, definisinya ini beta itu kalau nggak salah ini ya, do s per do alpha ya. Nah, s nya tadi itu kan apa tadi, s nya itu kan alpha theta min alpha theta per 2m, turunkan terhadap theta, oke, alpha kalian sisanya theta min alpha t per m ya, ini theta. Nah, gini ya, jadi betanya itu adalah itu. Nah, berarti nanti kalau misalnya apa itu namanya, beta yang diturunkan berarti beta dot theta dot min ini ya, min alpha per m ya, terus apa lagi itu, min alpha dot per m t gini ya, atau theta dot min alpha dot per m t, nah min alpha per m ya. Nah itu, nah masukkan tuh ke sini. Nah, atau gini sebenarnya langsung aja lah, ini biar gak berbelit-belit ya, ini tambah ini kan hasilnya 0 ya. Nah ini kan, nggak, maksudku aku pengen buktikan kalau dari sini itu juga bisa ketemu 0 gitu ya. Berarti sisa apa ini, sisa GL alpha ya. Nah itu, nah terus loh sebentar, alpha itu ada minusnya, walah ada minusnya, ini minus ya. Nah ini minus ya, nah ini minus ya. Nah gini, berarti kita dapetin satu equation nih, tapi dari sini apa ini, alpha double dot ya sama dengan min GL alpha ya, itu. Nah sebentar, tak koreksi dulu, bener nggak ini equationnya, ini MGL GL ya betul ya. Nah ya. Nah nanti di Kamila bisa lanjutkan ya, cari beta double dot, beta double dotnya gimana sampai orde 2 ya deh ya. Nah itu, nah caranya di Kamila lihat lagi ya rekaman tentang ini, itu persis caranya, tinggal digonta-ganti aja. Nanti solusi akhirnya di Kamila akan dapetin tetanya itu harusnya sebanding sama sin ya, nah, sin omega t. Nanti di Kamila akan nemu omeganya itu adalah akar G per L. Nah itu harus ketemu, itu deh, bisa ya. Dicoba dulu mas. Ya itu persis tuh. Nah di Kamila mulainya dari mana, mulainya dari sini ya. Nah ini sudah tak dekatin nih, nah ini ini dari sini, nah itu ya. Oke. MGL. Nah, nanti ketemunya harus sinus kosinus dan omeganya harus ketemu akar G per L. Jadi hasil akhirnya nanti harus sin akar G per L. Nah itu. Gitu ya. Jadi Kamila ya. Iya mas. Berarti malam besok Jacobi sama rotasi fluida itu ya mas, ini materinya saya kirim. Oh mau fluida, oke. Jaga-jaga sih ya, soalnya bapaknya ngajarinnya semester ini ada gitu. Soalnya aja sih. Menyelesaikan problem pakai HJ ya, pakai Hamilton Jacobi ya. Iya. Oke. Itu yang materi ini mas, materi rotasi fluida yang diajarin bapak. Tapi sejauh yang catatannya saya ngerti sih mas, tapi belum